Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Ibu Bapak yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom semuanya. Haleluya. Mari kita akan segera mulai ibadah kita pada pagi ini. Saya undang Ibu Bapak bisa bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan naikkan pujian Kusanjung Engkau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar yang ajaib. Sesungguhnya pertolongan atas ibadah kami datangnya dari Bapa. Dialah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Turunlah berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua saat kita datang beribadah dalam ibadah raya pagi yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Alkitab menjawab dari kitab Mazmur 63 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Ketika ia ada di padang gurun Yehuda, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau.
Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Memberkati kita semua, selamat beribadah. Shalom, selamat pagi jemaat semuanya. Shalom, selamat pagi. Mari kita satukan hati kita. Kita sujud menyembah Dia di altarnya.
kebahagiaan di hadirat Allah bersama-sama dengan seluruh keluarga besar umat-Mu yang Engkau kasihi, jemaat RBC. Bapa, terima kasih untuk waktu, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan dengar firman-Mu pagi ini, kami menyiapkan hati kami, pendengaran kami, buat apa yang akan Tuhan sampaikan kepada kami. Biarlah Engkau mengurapi kami dengan urapan yang baru, hamba-Mu yang menyampaikan, bahkan seluruh umat Tuhan, jemaat RBC yang mengikuti ibadah di rumah ibadah ini, ataupun mereka yang ada di rumah mengikuti ibadah secara streaming. Kami berdoa untuk mereka semua, untuk kami semua, biarlah kami boleh menikmati pengurapan yang baru Tuhan, sehingga pagi ini kami boleh dikuatkan, kami diberkati, kami dinasihati, dan kami memperoleh sesuatu yang berharga, yaitu nilai rohani yang datang dari Tuhan lewat apa yang kami akan dengar bersama-sama pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, anugerah melimpah dalam kehidupan kami. Demi nama terus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan.
Shalom Ibu Bapak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom semuanya. Haleluya. Mari kita tengok kanan kiri, kita beri senyum walaupun kita pakai masker, pasti raut wajah kita kelihatan. Puji nama Tuhan. Senang sekali bisa beribadah dengan Bapak Ibu Saudara semua, dan selamat datang kepada kekasih saya, kekasih kami kita semua, Efra dan Tirsa. Tepuk tangan buat mereka. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan bersama-sama belajar kembali firman Tuhan dari topik yang kita gumuli bersama-sama untuk khotbah seri saya, yaitu khotbah di bukit. Hari ini tanggal 25 April 2021 kita sampai di seri keempat dari khotbah di bukit. Judul khotbah pagi ini adalah bahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Mari kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Bahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Mari kita akan baca dari Matius pasal yang kelima ayat yang ke-6. Karena pendek ayatnya, kita pun ucapkan bersama-sama dengan bersuara, kanan kiri mendengar, diri kita mendengar. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan review sejenak untuk khotbah di bukit seri ketiga pada minggu lalu tentang lemah lembut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lemah lembut bukan kelemahan, ya. Kelemah lembutan bukan kelemahan. Saya menyampaikan kemarin ada 3 poin. Lemah lembut itu bukan kelemahan, dan lemah lembut itu bukan atau bukan tidak pernah marah, tapi juga bukan pemarah, ya. Jadi ada di antaranya, ada di antara tidak pernah marah dan pemarah, dan marah dalam kondisi waktu yang tepat, dalam kapasitas yang tepat, itu marah boleh gitu ya. Kelemah lembutan diartikan seperti itu. Dan kelemah lembutan juga diartikan jinak atau tunduk pada otoritas. Dan yang ketiga, kemarin saya menyampaikan lemah lembut itu diartikan seorang yang rendah hati. Dan kelemah lembutan juga bicara tentang bagaimana kita menikmati bumi. Karena orang yang lemah lembut itu akan mendapatkan, akan mewarisi bumi. Dan mewarisi bumi itu bicara tentang perjanjian kekal yang memang Allah nyatakan kepada kita umat Tuhan, yang merupakan adalah berkat kesejahteraan. Tetapi mewarisi bumi, menaklukkan bumi itu bicara tentang memenangkan kembali saudara kita. Dalam konteks ketika ada orang yang jauh dari Tuhan, dulu bersama-sama dengan kita, jauh dari Tuhan, keluar dari kehendak Allah, bahkan keluar dari iman, ketika kita mendoakan kembali, kita memenangkan kembali, itu artinya juga mewarisi bumi, menaklukkan bumi, karena memenangkan kembali saudara kita. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan bahas tentang bagaimana lapar dan haus akan kebenaran, dan bagaimana orang yang lapar dan haus akan kebenaran itu kemudian akan dipuaskan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama membandingkan dari beberapa terjemahan. Dalam terjemahan baru, Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-6, tadi kita telah membacanya, dicatat, ditulis oleh LAI, dicetak oleh LAI, diterbitkan oleh LAI, dan dikatakan seperti ini. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Catat baik-baik, lapar dan haus akan kebenaran. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini diterjemahkan, berbahagialah orang yang rindu melakukan kehendak Allah. Kebenaran dicatat dengan melakukan kehendak Allah, ya.
Berbahagialah orang yang rindu melakukan kehendak Allah, karena Allah akan memuaskan mereka. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, bahasa Jawa tahun 81, kemudian tahun 94 dan tahun 2006 kita akan baca, ternyata ada catatan dan pengertian yang berbeda. Dalam terjemahan Jawa tahun 1981 diterjemahkan Rahayu wong kang kaluwen. Kaluwen itu lapar, dan ngelak marang apa di situ? Kasampurnan. Kesempurnaan. Kesempurnaan yang dimaksud di sini adalah ketika seseorang telah berada dalam Kristus, dia meraih apa yang menjadi impiannya untuk dekat dengan Tuhan, mengenal Tuhan, dan Tuhan menghendaki juga bahwa itu yang memang Tuhan inginkan. Apa? Kesempurnaan dalam kita mengikut Tuhan. Karena apa? Awet iku kan bakal padha kawaregan ya. Kenyang banget gitu ya. Jadi kalau kita melakukan kesempurnaan, kebenaran yang Tuhan maksudkan dengan haus dan lapar, kita akan dipuaskan dalam pengertian dalam terjemahan bahasa Indonesia, bahasa Jawa tahun 1981 ini kenyang, ya, dipuaskan dan kenyang. Nah, dalam terjemahan bahasa Jawa tahun 94 ditulis berbeda. Perhatikan baik-baik. Bejo wong kang sing kepengin ngelakoni kersaning Gusti. Ngelakoni, melakukan apa? Kersaning kehendak Allah. Awet Gusti bakal mau mareming hati, bakal kasih kita hati yang tenang, hati yang sejahtera. Mareming atine. Jadi membuat hati kita itu tenang, sejahtera. Saat apa? Saat kita melakukan kebenaran, saat kita ada kerinduan untuk melakukan kehendak Allah. Kebenaran, melakukan kehendak Allah. Catat baik-baik ya Bapak Ibu. Dan dalam terjemahan bahasa Jawa tahun 2006 ditulis sedikit berbeda, ya. Jadi kaluwen lan ngelak marang kesaning Allah, kersaning Allah, apa yang dikehendaki Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya akan bawa Bapak Ibu Saudara pada satu situasi yang saya dapatkan dari seorang yang bernama William Barclay. Dalam buku yang ditulis oleh William Barclay, dalam pendahuluan khotbah saya dikatakan seperti ini, bahwa tidak ada sebuah kata pun yang berdiri di dalam isolasi tanpa makna. Dan kata-kata selalu memiliki makna yang ada dengan latar belakang pengalaman orang yang menulis itu dan latar belakang pemikiran. Kemudian William Barclay juga mengatakan makna kata itu dipengaruhi, ditentukan oleh apa? Oleh latar belakang dari orang yang memakai kata-kata tersebut, ya. Makna kata itu dipengaruhi dan ditentukan oleh latar belakang orang yang memakai kata-kata tersebut. Nah, saya berikan contoh Bapak Ibu sebelum kita masuk pada contoh. Saya akan bawa Bapak Ibu dalam situasi ini. Jadi ternyata yang dimaksud oleh kitab Injil Matius ini bukan lapar biasa dan bukan haus yang biasa. Mengapa? Karena ternyata dalam konteks zaman itu, dalam latar belakang yang ada dalam masyarakat yang hidup pada waktu itu, mengapa kalimat ini muncul? Dan ini pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Karena memang Matius tahu persis bahwa, atau bahkan Tuhan Yesus mengetahui dengan persis, ternyata kondisi yang terjadi pada hari itu, pada waktu itu
adalah oleh karena ada situasi yang memang maaf ya, ada situasi yang memang terjadi hari itu karena seseorang pada zaman itu ada taraf ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat itu berbeda dengan kita hari ini. Kalau lapar dan haus, mungkin saja hari ini kita tidak dapat menemukan, mungkin ada, tapi tidak banyak. Karena memang banyak dari kita yang mendapatkan makanan dan kita nggak mungkin lapar kecuali kita puasa. Banyak dari kita yang memang dipenuhi kebutuhan haus tentang air dan sebagainya, karena memang kita perlu itu, kita mendapatkan itu, dan kita punya untuk beli makanan, minuman dan sebagainya. Tapi kondisi pada zaman itu, ya, kondisi zaman itu menurut William Barclay, mengapa ini muncul lapar dan haus? Dan ternyata dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu sangat relevan dengan masyarakat pada waktu itu. Mengapa? Karena ternyata hidup masyarakat pada zaman itu upah pekerja, ya, upah pekerja satu hari kita tahu menurut Alkitab 1 dinar, ya kan? Tapi ternyata di dalam masyarakat zaman itu tidak 1 dinar. Ternyata ada kelompok masyarakat yang diupah pada waktu itu kalau dikurskan dengan rupiah adalah tidak lebih dari 50 rupiah. Jadi tidak mungkin untuk mendapatkan apa yang diinginkan secara puas untuk makan, minum. Karena apa? Untuk mendapatkan 50 rupiah atau 45 sampai 50 rupiah, dia harus bekerja hari itu untuk mendapatkan. Dan dia harus beli, belum lagi kebutuhan yang lain, dan kalau ada banyak dari keluarga. Jelas ini bukan kondisi yang mudah. Makanya ajaran Tuhan Yesus lapar dan haus itu sangat relevan dengan masyarakat pada waktu itu. Jadi ternyata lapar dan haus yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dalam konteks latar belakang pada zaman itu bukan lapar biasa. Enggak, mungkin lapar berhari-hari karena gak ada yang dimakan. Mungkin haus berhari-hari kan gak ada yang diminum. Jadi lapar yang dimaksudkan di situ adalah mencekam, berlarut-larut, dan haus bukan haus biasa, tapi kehausan yang sampai nanti membawa kematian. Jadi orang itu sudah dehidrasi. Kalau orang dehidrasi, dia kalau nggak ada asupan air dalam tubuhnya, dia akan mengalami kematian. Ketika istri saya hamil Tatan, ya, hamil anak yang anak kami, usia kandungan 1 sampai 3 bulan, dia mengalami kondisi sampai tumpah dan sebagainya, sampai betul-betul dia dehidrasi dan dia harus dirawat di rumah sakit. Badannya yang ketika saya menikah ya rotok gemuk, tidak gemuk-gemuk amat, karena kalau wanita dibilang gemuk itu tidak suka gitu ya, ya Mas Aldi ya, rotok gemuk-gemuk tapi tidak gemuk amat gitu ya. Sampai ketika tumpah terus itu badannya kurus kering. Mungkin mertua saya bilang dia itu anakku diatak gitu. Ya, itu tapi yang terjadi gitu. Sampai kemudian ketika kami bawa ke rumah sakit di Pantiula Santo Cipto, hari itu 3 hari nginap di rumah sakit. Dan saya hitung ada 11 infus yang masuk ke tubuhnya. Dan ketika 3 hari ketiga dia segar, apa? Karena sudah mendapatkan cairan-cairannya yang hilang tadi itu, katanya dokter itu dehidrasi. Dan karena nggak bisa makan, nggak bisa minum, kalau makan tumpah, semuanya sampai dia minum itu minumnya nggak minum tapi ngemut es batu. Supaya apa? Bisa mencair di dalam mulutnya dan
masuk dan tidak tumpah gitu. Tapi nggak bisa. Jadi ternyata Tatan itu waktu kecil sudah nakal di dalam perutnya, di perut mamanya. Ya. Jadi membuat susah orang gitu ya, dan ternyata Tuhan izinkan dia lahir pun juga mengalami kondisi susah dan sebagainya. Saya sudah pernah ceritakan begitu ya. Nah tapi saya mau ajak tentang ini. Kalau tidak akan membawa sebuah kecelakaan. Bahkan kemarin postingan yang diposting oleh Pak Budi Cahyo di grup kita, saya cermati baik-baik ya. Tentang salah satu seorang yang bernama Tung Semaringin kena COVID. Ternyata diobati dengan apa? Dengan minum air putih. Karena dari beberapa orang yang bersumber ini minum ini ternyata belum valid karena belum diteliti. Tapi kalau air putih secara alamiah tubuh kita itu perlu. Dan ternyata ketika dia minum lebih banyak, dia pulih dan dia sembuh. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi ketika kita lapar dan haus banget begitu dalam arti kebenaran, maka kita akan dipuaskan. Mari kita akan cari tahu dulu arti dari lapar dan haus. Lapar dan haus tadi saya katakan bukan lapar biasa, bukan haus biasa, tapi sebetulnya kata ini adalah kiasan kerinduan dari seseorang yang memang pengen banget ketemu dengan Allah, ketemu dengan kebenaran. Dilukiskan dalam Mazmur 42 ayat 2 dan 3, dalam Mazmur 63 dan ayat yang kedua nanti kita akan baca. Dan ini adalah pertanda dari kehidupan. Kehidupan yang bagaimana? Kehidupan yang sehat. Kalau kita lapar dan haus akan kebenaran, berarti hidup rohani kita sehat. Kalau tubuh jasmani kita gak pernah mengalami lapar dan haus, berarti tubuh kita ada something, ada sesuatu. Pernah enggak kita mengalami kok kita nggak bisa, nggak pengen makan, nggak pengen minum. Rasanya kalau makan itu semuanya pahit. Berarti ada deteksi di tubuh kita kurang sehat. Nah demikian juga dalam kehidupan kita. Karena kalau kita nggak penuhi rasa lapar, bahkan kita biarkan saja, akan lambat laun mengalami kematian. Hidup kita itu ada tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kita kasih makan, minum kalau lapar, ya kan? Tapi jiwa dan roh ini yang sering kali kita biarkan sampai betul-betul kelaparan. Yes, kelaparan. Karena kita nggak perhatikan. Dengan doa nggak pernah, jarang-jarang. Ya, dengan baca firman jarang-jarang. Ya, kita bersyukur ada grup RBC, ya. Ada grup RBC yang saya tiap pagi memberikan renungan, Pak Budi Cahyo, Pak Iwan Sanjaya juga gitu ya. Karena itu bisa dimasukkan grup lagi Santika supaya dia mendapatkan asupan gizi yang luar biasa. Kita perlu itu, jiwa dan roh kita itu perlu, roh kita dan jiwa kita itu perlu hiburan. Hobi kita mancing, ya jalan-jalan ke mall ya. Kemudian dating gitu ya, selalu berdua kemana-mana. Oh itu hiburan, itu menyenangkan. Dan ada passion, ada antusias, ada gerakan dari kalau tubuh, jiwa, dan roh kita seimbang dalam arti kita berikan asupan-asupan. Nah seringkali yang menjadi persoalan adalah kita kurang memperhatikan apa yang menjadi kemauan jiwa. Jiwa mungkin iya, tapi roh yang seringkali kita abaikan. Hari ini siapa yang bisa baca? Saya nggak tanya Bungur pasti baca. Karena dia kadang-kala jadi host kabar. Pak Bungur dan Pak Kris. Siapa yang hari ini baca Alkitab? Satu ayat? Ya sudah dong di grup. Nah di grup gak pernah ada yang baca. Gary baca gak Gary? Baca, bagus. Masa Gary top? Masa kalah sama Gary? Ya. Artinya apa? Kita perhatikan. Tapi coba siapa yang hari ini sudah makan? Hampir semuanya. Nanti kita akan makan bareng-bareng. Ada yang kami siapkan persis hari ulang tahun saya. Tapi nanti saya bukan saya berdoa untuk saya, tapi tolong nanti salah satu dari kita doakan saya. Kan saya sudah sering mendoakan Bapak Ibu yang berulang tahun. Giliran hari ini
Yang mendoakan boleh Pak Danan, boleh Pak Pur, boleh Pak Budi. Yang tidak biasa mendoakan gitu ya. Kalau Bu Mur, Bu Mei, itu kan sering. Anak-anak youth juga sudah sering. Mbak Santi juga pernah paling Rizka doakan saya. Dia doakan begini, kami berdoa untuk pendeta yang kami cintai. Wow gitu, saya dicintai gitu kan. Saya berharap nanti Pak Danan atau Pak Budi pingsut gitu ya. Mendoakan. Nah, Bapak Ibu sering kasih Tuhan, kita baca ayat ini. Seperti rusa yang merindukan air, sungai yang berair. Saya nggak baca seluruhnya karena ada banyak slide yang memang saya akan bahas. Cuman saya kasih tahu Bapak Ibu, pemazmur ini menggambarkan ketika jiwanya rindu, rohnya rindu kepada Allah, digambarkan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Rusa itu punya keistimewaan, indera penciumannya terhadap air itu berpuluh-puluh kilometer. Jadi kalau ada di sini rusanya dan sumber air sungainya itu ada di Serinindito atau lebih jauh lagi gitu, tahu rusa itu karena apa? Dia punya penciuman. Dan seperti itulah Daud menggambarkan rasa haus dan lapar akan kebenaran. Dia cari seperti itu, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Karena Engkau Allahku, aku mencari Engkau. Ketika mencari, Daud mengatakan, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti apa? Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lapar dan haus diwujudkan dengan makan dan minum, itu pasti. Ya, lapar dan haus diwujudkan dengan makan dan minum. Kalau akan kebenaran, kita butuhkan doa, kita butuhkan firman. Kalau jiwa kita butuh, ya kita bawa hiburan begitu, pergi bareng bersama-sama, ya, mancing bareng, kemudian kesenangan kita, ngedit bareng dan sebagainya. Ya, terutama ngedit dengan pasangan kita, jangan ngedit dengan orang lain. Ya, lapar dan haus terjadi seperti apa? Terjadi setiap hari dalam kehidupan kita. Dan kalau orang yang lapar dan haus tidak mendapatkan yang diinginkan, maka orang itu akan menderita. Ya, menderita. Matanya berkunang-kunang, itu menderita loh karena lapar. Tiba-tiba pusing. Kok aku pusing ya? Pertanyaannya, kamu sudah makan belum? Oh belum, berarti ayo makan supaya pusingnya hilang. Nah gitu kan, beres kan. Jadi harus dipuaskan kan enggak menderita. Belum lagi kalau asam lambungnya naik, bisa kemana-mana dan akan menjadi bahaya. Oke, kita lanjutkan tentang kebenaran. Ya, kebenaran ini adalah hal rohani, bukan duniawi, bukan kebenaran hukum, tapi kebenaran yang memang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Ketika kita menghidupi, kita rindu menjalani apa yang menjadi kehendak Allah yang adalah kebenaran secara moral dan kekudusan dalam kehidupan kita. Yesus pernah mengatakan begini dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Pertanyaannya, berarti siapa dia? Siapa Yesus? Dia kebenaran. Jadi kalau kita mau hidup dalam atau dipuaskan dengan kebenaran, haus lapar kita, maka kita harus belajar dari Yesus. Maka kita harus punya karakter moral seperti Yesus. Tidak ada yang lain. Pendeta hebat sekalipun, kita nggak boleh ikuti sampai mengikutinya dalam arti seperti kita menyembah Tuhan Yesus. Nggak boleh. Itu namanya kultus individu dan dilarang dan akan menduakan Allah dan lambat laun Tuhan gak suka dan akibatnya akan muncul persoalan bagi komunitas, bagi hamba Tuhan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Yesus kebenaran, maka Yesus itu adalah pribadi dan pribadi Tuhan itu adalah kebenaran. Amin. Jadi kita perlu, orang Kristen harus memiliki sikap moral, karakter seperti Yesus sang kebenaran.
Karena dia mengatakan, aku kebenaran dan hidup. Dan kita percaya itu. Kalau kita percaya akan kebenaran, maka sesungguhnya kita mengikut Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita melakukan kebenaran, dan kita akan dipuaskan dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nanti di akhir kita akan cari tahu apa artinya dipuaskan. Nah, ada 3 tanda yang saya mau kasih kepada Bapak Ibu. Tanda orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ya, kalau kita lapar dan haus begitu ya, biasa tandanya apa? Tandanya mata berkunang-kunang, kemudian perut kita rasanya berteriak, kukuruyu, gitu kan ya. Itu lapar. Tapi tanda dari orang yang haus akan kebenaran, yang pertama, orang tersebut kita memiliki kerinduan yang sangat kuat akan apa? Hal-hal rohani. Tapi yang menjadi paradoks atau ironisnya, banyak dari orang Kristen, banyak dari orang yang menyukai hal-hal dunia, dan bahkan banyak anak Tuhan yang hanya menyukai hal-hal dunia. Contohnya sederhana. Kalau di mobil kita itu isinya lagu-lagu rohani, berarti kita punya kerinduan yang kuat dengan hal-hal rohani. Kalau di HP kita itu MP3-nya, YouTube-nya kita suka dengan khotbah, kita suka dengan penyembahan, berarti kita tandanya jelas gitu. Tapi sebaliknya, bukan berarti nggak boleh, ya. Misalnya di mobil kita itu ada Rosa, itu lagunya, ada lagu-lagunya yang lagi ngehit sekarang, drama Korea begitu, orang artis-artis Korea. Bukan masalahnya nggak boleh atau tidak, enggak. Tapi itu jelas sebagai penyeimbang, mungkin kita berasumsi gitu ya, untuk jiwa kita, Pak. Tapi roh kita seringkali kita lupakan. Ini paradoks banget. Dan yang benar adalah seimbang. Memiliki skala prioritas yang selalu menjadikannya, patokannya adalah firman Tuhan. Seimbang. Kalau kita ibadah hari Minggu, di sepanjang hidup kita diberikan 1 sampai hari ke-6, Tuhan berikan kita untuk bekerja. Tuhan yang minta 1 hari. Itu artinya kalau kita bisa sempatkan ibadah, bahkan kalau kita ada di MTC dengan pengajaran yang berseri, karena kalau kita tidak hadir, kita kelewat gitu ya. Kita memang sekarang dimudahkan dengan nggak datang bisa lihat di YouTube. Tapi esensi ibadah kita akan nggak dapatkan. Bertemu dengan Bapa di surga dalam komunitas hadirat Allah yang seperti ini. Karena itu supaya kita punya tanda ini, memiliki kerinduan yang sangat kuat dengan hal-hal rohani, maka kita perlu balance antara keinginan kesenangan duniawi dan keinginan yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Dalam Lukas pasal 21 ayat 34 mengatakan begini, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora. Pesta pora ini bicara tentang hal duniawi dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Hari Tuhan itu bisa bicara tentang Tuhan yang akan datang kedua kali, iya. Tapi hari Tuhan itu adalah kairos, kesempatan yang memang perlu kita tangkap, yang tidak datang tiap kesempatan. Karena itu kalau kita masuk dalam dunia sekarang ini, kita terjerembab dan kita tergoda dengan pesta pora, kemabukan, dan kepentingan pribadi. Lukas memberikan jawab kepada kita, kita harus jaga diri kita dengan baik, supaya saat hari Tuhan itu datang dan tiba-tiba kita nggak terjerat, tapi kita bisa lepas karena kita nggak fokus kepada hal-hal dunia, dan kita sementara fokus kepada kerinduan yang kuat untuk hal-hal rohani. Yang kedua, tanda yang kedua dari orang yang haus dan lapar akan kebenaran adalah memiliki kerinduan yang kuat untuk hidup kudus. Amin.
memiliki kerinduan yang kuat untuk hidup kudus. Mari kita review. Di khotbah seri yang pertama itu adalah miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah dalam arti sadar akan dosa kita, bahwa kita itu tanpa Tuhan tidak ada artinya. Itu belum cukup, tapi butuh yang namanya berduka cita. Itu pun belum cukup. Sedih karena dosa yang kita miliki, yang kita lakukan, sengaja atau tidak, ada duka cita. Itu tidak cukup, tapi butuh yang namanya disertai dengan keinginan untuk menjadi kudus, yaitu apa? Lapar dan haus akan kebenaran. Wujudnya apa hidup kudus? Yang pertama, orang tersebut suka mencari kebenaran yang bersumber dari firman Allah. Ya. Orang tersebut suka mencari kebenaran yang bersumber dari firman Allah. Ada pemahaman Alkitab, saat teduh, bahkan kita di gereja kita ada bond fellowship. Ya, bond fellowship yang online. Saya berharap teman-teman ayo gabung. Yang sudah lama nggak gabung, ayo gabung gitu. Ayo join. Karena kita akan mendapatkan sesuatu yang kita akan dapat di situ. Dan saya membuktikan beberapa dari teman kita yang kita doakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yohanes pasal 15 ayat 3 dan Yesaya 23-29 bagian A mengatakan seperti ini. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Dengan kata lain, dalam perikop ini pokok anggur yang benar. Yesus adalah pokok anggur. Kita adalah ranting. Dan ranting itu dibersihkan. Kita dibersihkan oleh apa? Firman Allah. Yang memang kita perlukan dalam kehidupan kita. Jadi pasal 23 disuruh bagian A. Bukankah firmanku seperti api? Api itu sifatnya membakar, menghanguskan, memurnikan. Ya, demikianlah firman Tuhan. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Artinya apa? Kita butuh firman Tuhan sebagai wujud bahwa kita punya kerinduan untuk hidup kudus. Bukan hanya menjaga dari hal-hal yang seringkali mencemari pikiran kita, mencemari kebiasaan kita, enggak. Tapi kalau kita kuat di dalam firman Tuhan, maka sebetulnya itu gak akan lama mengganggu pikiran kita, bersarang di pikiran kita. Karena apa? Yang kita tempatkan di pikiran kita, di kepala kita, di hati kita, di hidup kita, yang adalah firman Allah. Firman Allah. Pertanyaannya buat kita, kembali lagi, ayo kita baca firman Tuhan. Jangan lewatkan hari yang kita miliki tanpa baca firman Tuhan. Karena ini penting. Karena ini yang akan menjaga kita dari semua pencemaran yang muncul dalam kehidupan kita. Yang kedua, wujud yang kedua untuk hidup kudus adalah berdoa. Supaya Tuhan menolong dari semua kelemahan kita. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dengan berdoa, Tuhan memampukan kita untuk lepas dari semua kelemahan yang kita miliki. Kelemahan untuk kita nggak bisa bangun pagi. Kelemahan macam-macam. Tuhan memurnikan kita. Dan itu wujud dari seorang yang punya tekad kerinduan untuk hidup kudus dalam kehidupannya. Dan yang ketiga, wujud dari orang yang mau hidup kudus adalah orang tersebut mau menjauhi pencobaan. Menjauhi pencobaan. Ya. Yakobus pasal 1 ayat 13 ayat 14 mengatakan begini, apabila seorang dicobai, perhatikan, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang diapakan? Dicobai oleh apa?
keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ketika Tuhan memerintahkan, jangan kamu makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat ini. Di taman ini semua boleh kamu makan. Memang benih keraguan itu ditanamkan kepada Hawa dalam perjumpaan Hawa dengan ular. Tapi yang mencoba untuk Hawa mengambil buah itu, memetik buah itu adalah ego, keinginan. Dia dipikat. Keraguan yang muncul dan memikat hati Hawa adalah, kalau kamu makan dari buah itu, kamu akan jadi seperti Allah. Wow. Keinginan itu yang ditanamkan, padahal itu adalah jerat. Itu adalah sesuatu yang memikat dia, yang nantinya menjerat dia. Seringkali di hidup kita juga diperhadapkan kepada hal-hal itu. Hal-hal yang seringkali memikat kita. Hal-hal yang seringkali menjerat kita. Dan kita nggak sadar. Seperti Hawa tadi, kita nggak sadar. Kita mengambil buah itu yang akibatnya apa? Kita terpikat dan diseret. Dan itu perlu kita jauhi. Jadi kalau ada tawaran-tawaran yang sampai kita jatuh di dalam pencobaan, kita perlu jauhi. Dan pencobaan itu bisa banyak hal. Bicara tentang keuangan bisa terjadi. Ya, apalagi dalam kondisi seperti ini, ya. Kalau kita punya aktif di HP kita yang smart gitu ya. Android itu memang smart. Dan kalau kita buka di FB kita atau di IG yang kita punya, selalu ada iklan-iklan yang menawarkan. Bahkan mungkin juga SMS gitu ya. Pinjaman tanpa agunan dan sebagainya. Sampai kita nggak tahu, sampai kemudian utang segini, kembalinya segini, tempo tenornya segini. Wow, sangat, apalagi kalau butuh begitu. Tapi yang jelas kalau kita tergoda, kita akan dibawa. Padahal kalau kita nggak bayar satu, nggak bayar, bisa bayar, bunga berbunga, dan akibatnya kita terjerat di situ. Maka kita perlu hati-hati. Jadi jauhi, termasuk dalam pergaulan. Ya, dalam pergaulan yang kita miliki. Kemarin saya sampaikan kepada teman-teman Youth RBC, yang sering kali mengubah perspektif kita adalah, yang pertama adalah teman. Kalau teman kita baik, kita akan jadi baik. Kalau teman kita buruk pergaulannya, kita akan ikut. Dan yang perlu kita perhatikan, teman yang akan jadi teman hidup kita. Ini penting. Karena itu melek, buka mata lebar-lebar, saya katakan. Karena teman yang akan jadi teman hidup kita, itu yang akan mempengaruhi, mengubah perspektif kita terhadap segala sesuatu. Yang terakhir tentunya Tuhan. Nah, kalau perspektif kita yang mengubahkan Tuhan, kita seringkali bergaul karib dengan Tuhan, maka hal-hal yang najis, hal-hal yang kotor, hal-hal yang gak berkenan, hal-hal yang seringkali mencobai kita, itu kita akan tinggalkan. Dan pencobaan sekarang ini enggak melulu seperti bayangan yang keadaannya menyeramkan, enggak. Tapi di seputaran kita seringkali kita ikuti dan kita jatuh di sana. Kalau kita aktif di jaring sosial, kita aktif di dunia maya, hati-hati banget dengan hal ini, karena ada tawaran-tawaran yang diiklankan muncul. Ya, kita memang butuh barang-barang yang kita punya. Kadang-kala barang yang kita punya itu seringkali perlu kita analisa. Yang kita punya, kita pengen punya itu kebutuhan atau keinginan. Kalau kebutuhan kita sudah punya, jangan. Sementara ada uang yang sebetulnya alokasi untuk yang lain gitu. Untuk kebutuhan yang lain, seringkali kita nggak berpikir seperti itu. Loh, murah banget. Ya, 100.000 dapat celana pendek, dapat 4 gitu, guys. Murah banget. Ya, jika tertarik dan itu memang murah, saya nggak habis pikir. Sampai suatu saat saya tanya kepada Pak Danan, kok bisa ya Pak, orang itu jual makanan 1 rupiah, itu caranya piye gitu. Ya, jelaskan, dan saya baru mudeng, ternyata
bagian-bagian akumulasi Rp1 dan ongkirnya yang memang itu ditanggung oleh pihak dalam tanda petik itu seperti GM dan sebagainya, dia yang dapat keuntungan dari situ. Saya baru bilang, dan itu tawaran yang seringkali menggoda, itu biasa sebetulnya. Tapi kalau kita nggak waspada, kita akan tergoda. Apalagi sekarang kita itu di rumah saja itu bisa makan apa saja kalau kita punya uang. GoFood, Steak, GoFood, Bitumda, GoFood, apa saja kita bisa. Dan itu bentuk apa? Bentuk pencobaan. Kalau kita dari rumah saja dan kita jarang sekali keluar bersosialisasi, kita belum lagi berolahraga dan sebagainya, akibatnya kita nggak sehat secara fisik kita, dan itu pencobaan karena akan menjerat kita. Nah, sekarang ini mungkin tidak terasa karena kita masih muda, ya anak-anak muda. Karena kalau kita habiskan waktu kita melek sampai pagi. Kemarin saya ulang tahun, saya senang. Anak-anak youth itu ngucapinnya disi-disian. Ya, cuma Pak Danan yang telat. Ya, disi-disian. Santika itu jam 00 lebih 09. Leni 00 lebih 13. Ada yang lebih melek malam lagi. Felis 01.13. Celin 01.23. Ada yang lebih pagi lagi. Mudah-mudahan dia bangun pagi gitu. Yudis jam 4:30. Saya tanya kemarin, kamu itu baru sudah bangun atau melek gitu? Melek om. Termasuk Nathan. Disi-disian. Senang menang. Tapi kalau itu dibiasakan, oh enggak apa-apa malam Sabtu om, besoknya libur. Nah kalau tiap hari, hati-hati. Hati-hati. Kita masih muda mungkin masih enjoy. Ya Gary ya. Gary memperhatikan. Masih enjoy, masih enak. Tapi coba sudah kepala 3, kepala 4, ya. Kalau bangun itu rasanya sudah nggak enak, ya. Kalau kita terbiasa dengan itu, sirkulasi tubuh kita itu akan berbeda, akan tidak natural lagi, akan jadi persoalan, dan itu pencobaan. Wah, itu sederhana. Tapi kata itu kita bisa artikan macam-macam karena pencobaan ada banyak hal, ya. Kita langsung ke yang ketiga, kita lewati untuk terjemahan firman Allah yang hidup. Dan tanda orang yang haus dan lapar akan kebenaran yang ketiga adalah orang tersebut memiliki kerinduan yang kuat. Untuk apa? Mengenal pribadi Yesus yang adalah kebenaran. Tadi saya katakan Yesus itu kebenaran dan hidup. Jadi kita punya kerinduan yang kuat untuk mengenal siapa Yesus. Kata mengenal itu ditulis dengan kata epiginosko. Ya, epiginosko itu tidak sekedar mengenal, tahu saja enggak, tapi juga tidak hanya mengetahui dan memahami, tapi juga kan ini perlu yang catatan adalah orang tersebut kenal dekat dan intim. Saya mengenal dekat Mbak Santi karena pengurus. Saya mengenal dekat Bapak Ibu Saudara semua. Tapi saya tidak mengenal paling dekat karena saya bukan orang terdekat dari Mbak Santi, dari Cik Tirsa, dari Pak Budi Cahyo. Mengapa? Orang terdekatnya suaminya, temannya. Artinya apa? Mbak Santi dan Mas Putra itu saling mengenalnya adalah epiginosko. Tapi mungkin saja saya ginosko, hanya mengenal di luarnya saja, walaupun dekat. Tapi epiginosko, Mas Putra dan Mbak Santi dekat. Anda suami istri dekat. Mungkin saya kenal karena saya tahu hobi Bapak Ibu. Ya. Nah pertanyaannya buat kita hari ini adalah, ada enggak yang dari antara kita yang sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus dengan baik? Ada yang tahu hobi Tuhan Yesus Kristus? Iya dong, kalau kita kenal dekat, tahu hobinya, makanannya juga tahu. Ada yang tahu? Hobinya Yesus mancing Pak Denan. Enggak ya. Ada yang tahu hobi Tuhan Yesus Bapak Ibu? Ada yang tahu? Hobi Tuhan Yesus, mari kita lihat. Ini loh. Ternyata dia suka makan. Makananku, minta ada C bro. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makananku
melakukan kehendak Bapa, makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sudah catat pengadanya belum? Makananku ialah melakukan kehendak Bapa, makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Lagunya lagu lama, tapi memberkati banget. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, saya mau ajak Bapak Ibu belajar dari kitab Injil Yohanes pasal 4 ayat 34 atau pasal Yohanes pasal 4 ini keseluruhan. Karena dipuaskannya nanti saya akan beri contoh dalam pasal 4 dari kitab Injil Yohanes ini. Nah, Tuhan itu hobinya adalah melakukan kehendak Bapa. Konteks ayat ini, dia berada di sumur, tapi di sana siang bolong ada seorang wanita yang datang untuk ngambil air. Dan itu tidak lazim, karena biasa orang itu pagi atau sore kalau ngambil air. Karena wanita ini wanita buruk dalam pemandangan masyarakat, supaya tidak dilihat oleh orang lain, dia datang ambil siang bolong. Tetapi ternyata ketemu dengan Yesus. Ketemu dengan yang sebelumnya murid-muridnya izin minta untuk pergi beli makan roti dan sebagainya di daerah itu. Tapi dia ketemu dengan wanita ini. Dan di akhir cerita, karena nanti saya akan ceritakan, di akhir cerita itu Tuhan ketemu dengan muridnya. Ini loh Tuhan, mau makanan. Itu bukan makanan untukku dalam pengertian dia katakan makananku melakukan kehendak Bapa, karena diselamatkan jiwa wanita itu. Jadi kalau kita epiginosko dengan Tuhan, paling tidak kita tahu hobinya Tuhan. Dan hobinya Tuhan itu adalah jiwa-jiwa. Seberapapun yang kita punya waktu yang kita miliki untuk berdoa, kerinduan jiwa-jiwa sama seperti hobinya Tuhan itu menyelamatkan. Dia mau datang kepada pelacur, dia mau datang kepada pemungut cukai, tapi dia dobrak orang Farisi, dia dobrak ahli Taurat. Dia tegur habis-habisan karena mereka munafik. Dia betul, tapi dia mau duduk diam bersama dengan wanita yang tanpa nama. Bersama, gak ada namanya wanita, hanya wanita perempuan Samaria. Karena itu pagi ini saya mau ajak Bapak Ibu, mari kita kenal Yesus pribadinya. Mungkin karakternya kita tahu dari Alkitab, dia lemah lembut, dia murah hati, dia mengasihi, dan kita praktek kita. Tapi seringkali yang kita lupakan adalah hobi Tuhan, melakukan kehendak Bapa. Nah, Bapak Ibu, kita langsung kepada poin berikutnya, kalimat yang saya garis bawahi, akan dipuaskan. Yohanes pasal 4 itu adalah pertemuan Yesus dengan seorang perempuan Samaria tanpa nama. Ini langsung kepada contoh. Karena saya mengambil kesimpulan bahwa wanita ini ketika ketemu dengan Tuhan, ketemu dengan kebenaran, dia dipuaskan. Dia berdosa amat sangat. Dia punya suami lebih dari 5 karena dia pelacur. Dia betul-betul tapi ketemu dengan Tuhan. Dan Tuhan ubahkan dia. Perempuan Samaria ini berdosa, perempuan ini diubahkan dari jalan hidupnya. Seorang yang berjumpa dengan Yesus, sang kebenaran, maka hidupnya akan
dipuaskan. Kita baca ayatnya. Konteksnya sama, haus dan lapar. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Haus, niscaya engkau telah meminta kepadanya, ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ayat 14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ya tidak akan haus untuk selama-lamanya, karena dipuaskan. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam hidupnya, dalam dirinya, yang terus menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Saya akan mulai dari cerita wanita ini berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia mengenal Yesus secara progresif. Ketika dia kenal Yesus dan Tuhan minta minum kepada wanita ini, perempuan ini, dia ngomong begini, masa orang Yahudi minta kepada kami orang Samaria? Karena orang Samaria gak bergaul dengan orang Yahudi. Dan pengenalan wanita ini, dia mengenal Yesus yang pertama sebagai orang Yahudi. Pertanyaannya, kalau wanita ini mengenal Yesus sebagai orang Yahudi, terjadi perubahan dalam hidupnya enggak? Tidak. Tapi tidak itu saja. Ketika Tuhan menawarkan sesuatu tentang kasih karunia air hidup itu, kemudian memang wanita ini memberikan minum kepada Yesus. Tapi Yesus ngomong begini, panggil suamimu. Dia ngomong begini, aku gak punya suami. Betul katamu, kamu betul, kamu terbuka, kamu jujur, kamu gak punya suami. Tapi yang ada padamu adalah 5 atau 6 laki-laki. Dia gak panggil, karena itu suami simpanan gitu. Karena wanita ini bukan wanita baik-baik. Dan pernyataan wanita ini nyata benar bahwa engkau adalah seorang nabi. Progresif. Pertanyaannya, kalau wanita ini mengenal Yesus sebagai seorang nabi, terjadi perubahan dalam dunia enggak? Tidak akan terjadi. Nabi, hanya memberitahu. Tapi kalau yang satu ini, dia mengenal dan dia mengaku Yesus adalah Mesias, maka terjadi perubahan. Dalam ayat ini, Yesus juga menyinggung tentang ibadah dan penyembahan. Wanita ini ngomong, bangsa kami itu menyembah di Gunung Gerizim. Tapi Yesus mengatakan barang siapa menyembah Allah, harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan dia mulai ungkap semua apa yang pernah terjadi kepada wanita ini. Dan dia mengakui Yesus adalah Mesias. Dan dia betul-betul dipuaskan. Dia diubahkan, dia diselamatkan. Dan dia menjadi seperti Yesus. Ia diubahkan. Dia tidak lagi melakukan aktivitas dosanya. Dia tinggalkan 6 suaminya itu. Dia diselamatkan. Dan dia punya hobi yang sama dengan Yesus. Menjadi sama dengan Yesus. Perhatikan ayat 28 dan 39. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ. Berkata apa? Bercerita tentang Yesus. Kok ada orang yang tahu seluk-beluk saya? Mungkinkah dia Mesias? Dan dia mengatakan dalam ayat ini 39, dan banyak orang Samaria di kota itu menjadi percaya kepada Yesus karena apa? Karena apa? Perkataan perempuan itu yang bersaksi, yang mengatakan kepadaku sesuatu tentang apa yang aku perbuat. Dengan kata lain, hobi yang sama ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus dilakukan oleh wanita ini. Padahal wanita ini bukan wanita baik-baik. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, wanita ini dipuaskan. Wanita ini rasa haus dan laparnya, mungkin dia bertahun-tahun menanti kebenaran itu yang datang. Dia dengar karena dia tahu pengajaran tentang Nabi dan sebagainya, tentang pengajaran tentang menyembah di Gunung Gerizim dan sebagainya. Dia tahu, tapi dia gak puas dengan hidupnya. Karena itu dia jatuh dalam dosa. Dia hidup sebagai wanita sundal, wanita pelacur. Dia punya 6 suami. Tapi ketika dia ketemu dengan Tuhan, sang kebenaran itu, dia diubahkan, dia diselamatkan. Dan dia punya hobi yang sama, bercerita
tentang Yesus kepada orang banyak. Dan wanita, Alkitab mencatat bahwa kami sekarang tidak percaya bukan karena perkataanmu saja, tapi karena melihat Yesus. Jadi banyak orang, dan Alkitab mencatat dalam pasal 4 ini, tapi di atas, Yesus tinggal di Samaria. Artinya apa? Yesus buat KKR di situ. Yesus menyelamatkan banyak orang. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita punya kerinduan lapar dan haus kepada Yesus yang kita kenal, miliki kerinduan yang kuat untuk hal-hal rohani, miliki kerinduan yang kuat untuk hidupku, maksudnya firman Allah, doa dan menjauhkan dari pencobaan. Dan yang ketiga tadi kita belajar untuk mengenal Yesus dengan kuat, sang kebenaran itu, supaya kita dipuaskan. Rasa lapar dan haus itu akan dipuaskan saat kita bertemu dengan kebenaran. Dalam fisikal jasmani, ketika kita lapar dan haus, kita makan dan minum, tubuh kita jadi segar. Tapi dalam konteks rohani, kebahagiaan itu akan kita miliki saat kita dipuaskan bertemu dengan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Maka kesimpulannya, lapar dan haus kebenaran yang pertama tadi, miliki kerinduan yang kuat akan hal rohani, miliki kerinduan yang kuat dengan hidup kudus, firman, doa, dan jauhi pencobaan. Dan yang terakhir, miliki kerinduan yang kuat untuk mengenal Yesus sang kebenaran. Amin.